Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan jika sampai hari ini kita masih merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari tempat wisata Sate Mobil di Donggala Kodi, Palu, Sulawesi Tengah. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan, dan renungan itu terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan yang berzina. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pada hari ini yaitu hukuman berubah menjadi anugerah. Firman Tuhan menjelaskan bahwa ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, membawa perempuan itu dan menempatkannya di tengah-tengah orang banyak yang pagi itu sedang mendengar pengajaran Tuhan Yesus di bait Allah. Kita tahu bahwa ahli Taurat adalah para pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan hukum Taurat bagi orang Israel atau agama Yahudi. Sedangkan orang Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi, dan mereka selalu menganggap diri mereka adalah orang-orang yang saleh. Tujuan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina kepada Yesus itu adalah hanya untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh alasan untuk menyalahkan dia. Menurut hukum Taurat Musa, atau hukum yang disampaikan melalui Musa, bahwa orang yang kedapatan berbuat zina harus dilempari batu sampai mati, atau melaksanakan hukum rajam bagi perempuan tersebut. Karena hanya mereka berdua yang ada di tempat itu, maka keputusan mutlak ada di tangan Yesus. Apakah menghukum perempuan itu sesuai dengan hukum Musa, atau mengampuni dosa dan kesalahan perempuan itu? Yesus punya kuasa untuk melakukan dua hal tersebut. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa perempuan itu tidak dihukum, dan perempuan itu diampuni oleh Tuhan. Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yang luar biasanya, Tuhan Yesus memiliki hikmat yang begitu tinggi. Melihat desakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu." Tahukah Bapak Ibu Saudara, sejatinya bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa, termasuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam ayat yang ke-6 dan 8, dua kali Tuhan Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya
di tanah. Memang tidak dijelaskan kata atau kalimat apa yang Yesus tulis, tetapi seorang penulis bernama Richard Gutzwiller menyatakan bahwa kemungkinan Tuhan Yesus menulis dosa-dosa dari mereka yang mau menghukum perempuan itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus dan membaca tulisan Yesus di tanah, firman Tuhan menjelaskan bahwa pergilah orang-orang itu satu persatu, mulai dari yang tua, membuktikan bahwa mereka pun adalah orang berdosa. Dan yang tersisa dari tempat itu adalah Tuhan Yesus yang suci dan yang kudus, dan perempuan yang berdosa. Orang yang suci dan orang yang dianggap berdosa. Mereka berdua tetap ada di tempat itu. Karena hanya mereka berdua yang ada di tempat itu, maka keputusan mutlak ada di tangan Yesus. Apakah menghukum perempuan itu sesuai dengan hukum Musa, atau mengampuni dosa dan kesalahan perempuan itu? Yesus punya kuasa untuk melakukan dua hal tersebut. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa perempuan itu tidak dihukum, dan perempuan itu diampuni oleh Tuhan. Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa nilai rohani yang bisa kita petik dari perikop ini. Nilai rohani yang pertama yaitu tidak ada manusia yang benar-benar suci di muka bumi ini. Semua kita salah dalam banyak hal. Bahkan ditegaskan dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Tuhan Yesus yang benar-benar kudus dan suci. Untuk itu, keputusan menghukum atau mengampuni dosa manusia ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Namun, pada kenyataannya, manusia seringkali menghakimi orang lain. Manusia lebih mudah melihat selumbar di mata orang lain daripada memperhatikan balok yang ada di matanya. Nilai rohani yang kedua yaitu kasih yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Perempuan ini harusnya dilempari batu sampai mati sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Saat tertangkap basah, sebenarnya perempuan ini sudah tahu bahwa hari itu dia akan mati. Dia akan dirajam batu sampai mati. Tetapi beruntung perempuan itu bertemu Yesus. Yesus mengubah hukuman menjadi anugerah. Yesus tidak menghukum, tapi mengampuni perempuan itu. Kasih yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nilai rohani yang ketiga yaitu Yesus ingin hidup kita berubah. Perempuan yang tadi itu memang berdosa, tetapi ketika Yesus berkata kepada dia, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Itu berarti Yesus menginginkan ada perubahan hidup yang harus ditunjukkan dalam kehidupan perempuan tersebut.
Kita pun adalah orang-orang berdosa. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengubah hukuman menjadi anugerah. Dia mengasihi kita apa adanya. Bahkan Dia menerima kita. Dan Dia juga bisa berkata kepada kita, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita yang sudah memperoleh belas kasihan Tuhan, kita harus menghargai anugerah Tuhan. Kita menghargainya berupa perubahan hidup yang harus kita tunjukkan melalui kehidupan kita. Dulu setiap kita berdosa, tapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan merubah hidup kita menjadi orang-orang yang baru. Yesus berkata kepada kita, "Aku pun tidak menghukum engkau saat engkau berdosa. Aku mengampuni engkau. Untuk itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Salam dari tempat wisata Sate Mobil Donggala Kodi, Palu, Sulawesi Tengah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.